Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas soal P3K Kebidanan tahun 2024, yaitu adalah asuhan kebidanan keluarga berencana atau KB bagian kelima, yang mana nanti soal-soal ini akan keluar di tes P3K tahun 2024 ini ya teman-teman. Ini sebagai acuannya saja ya teman-teman, atau panduannya. Semoga aja nanti soal seperti ini akan keluar juga. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya membahas soal yang pertama. Nyonya G berusia 39 tahun, P4A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan ingin ber-KB dan tidak ingin punya anak lagi. Nyonya G mengatakan pernah menggunakan alat kontrasepsi spiral tetapi tidak cocok. Jenis KB yang cocok untuk Nyonya G adalah A IUD, B kondom, C implan, D vasektomi, dan yang E tubektomi. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas ya teman-teman jenis-jenis KB. Nah, di sini kan pasiennya sudah berusia 39 tahun dan sudah mempunyai 4 anak. Beliau tidak ingin punya anak lagi. Kemudian sebelumnya beliau sudah menggunakan alat kontrasepsi spiral, yaitu adalah IUD, tetapi tidak cocok. Nah, lalu beliau ingin mengganti KB-nya. Nah, jadi ya teman-teman, KB yang cocok untuk pasien Nyonya G yaitu adalah kontrasepsi yang cocok ya teman-teman untuk usia yang lebih dari 35 tahun dan tidak ingin mempunyai anak lagi adalah kontrasepsi mantap, yaitu adalah tubektomi, yaitu dengan memotong saluran tubanya ya teman-teman. Nah, metode kontrasepsi perempuan yang tidak memiliki anak lagi, ibu dengan paritas lebih dari 2 dapat menjalani tubektomi. Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 2. Nyonya U berusia 27 tahun datang ke PMB mengatakan telah melahirkan 1 bulan yang lalu. Ia dan suami ingin mengikuti program KB dan memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Hasil pemeriksaan terdapat varises berat pada tungkai dan tekanan darah ibu mencapai 150/100. Pasien pernah terkena stroke. Alat kontrasepsi yang sesuai untuk kasus tersebut adalah A. AKDR, B. AKBK, C. minipil, D. pil progestin, dan yang E. suntik 3 bulan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi kontrasepsi yang sesuai adalah AKBK, yaitu adalah alat kontrasepsi bawah kulit. AKBK atau implan adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan tepat di bawah kulit, bagian dalam lengan atas atau di bawah siku melalui insisi tunggal dalam bentuk kipas. Tindakan ini hanya dianjurkan untuk ibu yang menyusui dan ibu yang memiliki riwayat hipertensi kehamilan. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, AKBK, yaitu adalah alat kontrasepsi bawah kulit. Jawabannya B. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya soal nomor 3. Nyonya B berusia 28 tahun, P2A0, datang ke PMB untuk melakukan suntik KB 3 bulanan. Ibu sudah memakai KB suntik selama 2 tahun. Berikut ini adalah cara kerja KB suntik tersebut kecuali A. mencegah ovulasi, B. mengentalkan lendir serviks, C. menghambat transportasi gamet oleh tuba, D. menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, dan yang E. menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Nah, kita bahas ya teman-teman. Jadi soal nomor 3 ini yang tidak termasuk cara kerja KB suntik adalah pilihannya, yaitu adalah jawaban yang E, yaitu adalah menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Itu merupakan salah satu dari cara kerja KB IUD ya teman-teman. Cara kerja KB suntik progestin yaitu adalah dengan mencegah ovulasi, kemudian mengentalkan lendir serviks, kemudian menjadikan selaput lendir leher rahim tipis dan atrofi, dan menghambat transportasi gamet oleh tuba. Nah, di sini kan katanya kan kecuali ya teman-teman. Nah, kecuali. Jadi jawabannya adalah yang E,
menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba Fallopi. Kalau ini merupakan salah satu kerja KB IUD ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Sedangkan di sini kan yang dimaksud dari soal nomor 3 ini adalah cara kerja KB suntik 3 bulan. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal nomor 4. Nyonya J berusia 35 tahun datang ke puskesmas. Ibu mengatakan sudah menggunakan kontrasepsi IUD sejak 1 tahun. Ibu mengeluh keputihan, nyeri pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan TTP normal, suhu 38 derajat Celcius, nyeri tekan perut bawah, bagian bawah. Pemeriksaan dalam, nyeri goyang serviks, nyeri tekan adnexa. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan adanya leukositosis. Apakah tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan? A. Mengobati dan lepas AKDR. B. Lepas AKDR. C. Obati dan tidak dilepas AKDR. D. Tidak perlu diobati dan tidak dilepas AKDR. Dan yang E. Semua salah. Jadi kita bahas ya teman-teman. Nah, pelvic inflammatory disease atau PID atau penyakit radang panggul adalah infeksi pada organ reproduksi wanita seperti uterus, serviks, ovarium, atau tuba Fallopi. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri yang ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, itu kriteria dari PID yaitu adalah riwayat sakit perut bagian bawah, kemudian nyeri tekan perut bagian bawah diutamakan dengan nyeri tekan lepas, lalu nyeri goyang serviks, nyeri tekan adnexa. Satu dari pemeriksaan laboratorium harus ada, yaitu adalah demam, leukositosis, kemudian masa adnexa inflamatori. Pada pemeriksaan USG ditemukan bakteri dan sel darah putih dalam cairan peritoneal pada kuldosentesis. Nah, pengobatan PID meliputi 5 tindakan, yaitu adalah diagnosis dini, pengangkatan atau pengeluaran IUD, terapi antibiotik, follow up yang teratur, pengobatan partner seksualnya. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman, diobati dan dilepas AKDR-nya. Jadi jawaban yang nomor 4 ini adalah yang A. Ini pasiennya punya penyakit radang panggul ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi soal yang terakhir atau soal nomor 5. Nyonya D berusia 29 tahun, memasang KB AKBK sejak 6 bulan yang lalu. Pasien datang ke PMB mengeluh mengalami perdarahan lebih banyak dari biasanya selama menstruasi. Sebagai seorang bidan, terapi tindakan yang akan diberikan adalah A. Memberikan ibuprofen 500 mg dan 3 kali sehari selama 3 hari. B. Memberikan pil kombinasi 2 tablet selama 3-7 hari. C. Menganjurkan untuk mengganti metode kontrasepsi. D. Memberikan terapi estrogen dengan dosis tinggi. Dan yang E. Memberikan pil mini selama 1 siklus. Oke, kita bahas ya teman-teman soal yang terakhir ini. Nah, jadi keluhan yang dialami pasien di atas yaitu adalah spotting atau bercak darah yang sering ditemukan, terutama pada tahun pertama penggunaan kontrasepsi. Jika pasien tidak mengalami masalah dan pasien tidak hamil, maka tidak perlu diberikan apapun. Terapi yang dapat dilakukan bidan yaitu memberikan kontrasepsi kombinasi oral melalui pil mini selama 1 siklus. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman. Memberikan pil mini selama 1 siklus. Jawabannya E. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.